Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jono ya di channel Investor Saham Pemula. Jadi kali ini kita mau bahas atau saya mau share sedikit kepada teman-teman kenapa saya investasinya saham bukan reksadana, dan ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman ya. Kenapa kita harus investasinya saham bukan reksadana? Jadi saya tidak anti dengan reksadana ya, tapi ini hanya sekedar sharing berdasarkan apa yang saya pikirkan dan berdasarkan juga pengalaman saya ya teman-teman. Jadi dulu saya sempat investasi di reksadana ya. Teman-teman tahu sendirilah profit atau share atau juga keuntungan untuk kita kalau di reksadana itu sudah pasti kecil ya teman-teman. Tidak sebesar saham. Kenapa bisa kecil, Bang? Karena yang mengelola portofolio kita itu adalah manajer investasi ya teman-teman, bukan lebih tepatnya bukan diri kita sendiri, tapi kita menyimpankan uang kita kepada manajer investasi. Manajer investasi itulah yang akan memilih sahamnya. Dan rata-rata ya, manajer investasi atau reksadana-reksadana itu mereka menginvestasikan uang kita ke saham-saham yang memiliki market cap yang besar, atau juga saham-saham blue chip, ataupun juga saham-saham yang sudah liquid atau saham-saham perusahaan besar ya. Dan teman-teman sudah pasti tahu sendiri kalau saham-saham yang blue chip itu keuntungannya memang besar ya teman-teman, tapi dari segi capital gain atau dari segi kenaikan harga saham itu termasuk kecil ya, dan sangat lambat geraknya teman-teman. Jadi per tahun paling saham-saham blue chip itu paling besar naiknya hanya sekitar 5-7% ya. Nah, kenapa ini menjadi pertimbangan saya untuk membeli saham? Karena di saham saya bisa memilih saham ataupun juga investasi ataupun emiten yang memiliki kecenderungan untuk naiknya lebih cepat. Jadi kalau saya investasi saham, kita yang memilih sahamnya sendiri teman-teman. Jadi resiko kita yang tanggung sendiri, keuntungan ataupun profit kita yang nikmati sendiri. Nah, kecenderungan saya dalam investasi, saya memilih saham yang bersifatnya growth ya teman-teman, saham tumbuh ataupun saham yang sedang memiliki momentum baik, tentu saja dengan fundamental yang bagus teman-teman. Saya bisa memilih saham-saham yang tidak dipilih oleh orang lain atau tidak dipilih oleh manajer investasi, sehingga profit ataupun kenaikan capital gainnya itu jauh lebih besar kalau menurut saya kalau kita investasi di saham-saham growth ataupun di saham-saham yang sedang memiliki momentum yang sedang naik teman-teman ya. Seperti kita memilih saham-saham batubara, saham-saham bank digital waktu itu, ataupun waktu itu saya sempat naik sangat besar sekali di saham BRIS ya teman-teman. Saham BRIS itu yang menaikkan portofolio saya dari modal 10 juta sampai sekitar 50 jutaan ya. Waktu itu memang saham yang kenaikannya paling signifikan yaitu BRIS ya, BRI Syariah, karena waktu itu sedang akan ada isu merger ya, saham-saham syariah Indonesia, jadi sahamnya naik. Saya ingat betul saya beli di harga, saya waktu itu nyicil ya, beli di 200 400 saya beli, terakhir di harga 2000-an saya jual, dan untungnya sangat besar sekali ya teman-teman, sampai ribuan persen waktu itu. Nah, itu yang membuat portofolio saya berkembang. Nah, untuk saham-saham yang dikelola oleh manajer investasi, biasanya manajer investasi atau reksadana itu tidak memilih saham-saham yang kecenderungannya memiliki momentum atau dengan capital gain yang besar seperti itu ya. Bahkan ada juga dari segi reksadana itu bukan hanya saham ya, mereka juga ada pasar uang, pendapatan tetap, dan berbagai macam produk investasi lainnya. Jadi inilah alasan saya kenapa lebih baik investasi di saham ya teman-teman, bukan di reksadana. Tapi sekali lagi kembali kepada teman-teman sendiri. Karena tentu saja ini dana teman-teman, risiko teman-teman tanggung sendiri, dan keuntungan tanggung sendiri juga. Jadi teman-teman yang menentukan. Jika memang lebih nyaman di reksadana, maka silahkan teman-teman investasi di reksadana. Kenapa nyaman? Karena tentu saja risikonya kecil teman-teman ya. Dan kalaupun memang harga saham turun, kan saham-saham blue chip kita tahu sendirilah harganya bakal naik juga nanti ya, walaupun agak lambat dan kenaikannya tidak besar. Tapi kalau teman-teman ingin kenaikan yang cepat dan besar dengan capital gain yang besar, tentu saja harus investasi sendiri, memilih saham-saham sendiri yang menurut teman-teman memiliki momentum bagus dalam waktu dekat, sehingga memiliki capital gain yang
cepat untuk naiknya teman-teman. Jadi itulah kepentingan ataupun juga perbandingan dasar dari saham ataupun reksadana menurut hemat ataupun menurut pemikiran saya teman-teman. Jika teman-teman setuju tulis di kolom komentar. Jika tidak setuju juga tidak apa-apa, silahkan juga tulis di kolom komentar. Mari kita saling berbagi sesama investor saham pemula ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel saya yang sederhana dan gampang dibuat ini ya. Memang gampang dibuat, tapi setidaknya saya ingin share berdasarkan apa pengalaman saya di dunia investasi saham. Walaupun saya masih investor saham pemula, yang penting semangat dulu untuk berbagi dan share ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya karena subscribe gratis. Teman-teman bisa dapat info saham-saham yang saya bahas ataupun info-info portofolio saya nanti ya akan kita bahas di channel ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa lagi besok ya. Kalau saya update video lagi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi besok di video selanjutnya. Bye bye.